Oke sahabat Nextport, kembali lagi bersama saya Devi di Nextport Media. Nah, kali ini kami kedatangan tamu dari member kita yang punya pabrik kopi luwak. Nah, ini berbeda dari video-video kita sebelumnya. Mungkin ada kopi Arabica, Robusta, ada kopi wine. Nah, kali ini kita bahas mengenai kopi luwak gitu kan. Nah, terima kasih Bapak udah datang ke kantor Nextport Media. Boleh perkenalkan diri dulu Bapak ke teman-teman, ke sahabat Nextport yang nonton usahanya Bapak. Begitu juga dengan mulainya dari mana sih Pak bisa punya pabrik kopi luwak? Thank you. Perkenalkan, nama saya Topo. Saya di kopi berawal dari emang saya hobi, suka ngopi. Suka ngopi, cuma dulu saya belum tahu kopi itu seperti apa. Yang penting saya beli kopi yang ada di pasaran. Setelah saya perdalam, ternyata kopi ini unik. Seperti seni lah kalau saya katakan, karena kopi dari setiap daerah dia punya karakter masing-masing. Jadi kopi Gayo, kopi Lintong, kopi Mandailing itu beda karakter semua. Aroma, ya rasa, ya flavor semua berbeda. Itu yang membuat saya lebih jadi penasaran. Akhirnya saya bermain luwak secara tidak sengaja, karena waktu itu saya lihat di pasaran ada produk kopi luwak. Saya lihat harganya kok mahal sekali ya. 1 kilo sampai berapa harganya? Dulu saya beli per 100 gram sekitar 400.000. Wow. Untuk mungkin merek orang-orang sudah tahu lah, zaman dulu udah tahun 2014 itu salah satu merek terkenal. Saya minum, saya coba, ternyata kok enak sekali ya. Tiba-tiba ada produk merek lain, luwak juga. Saya beli, kok rasanya berbeda. Ternyata setelah saya teliti, ini luwaknya bukan luwak beda daerah, beda lokasi. Di situ yang membuat saya penasaran, kenapa sama-sama kopi tapi dari beda lokasi kok rasanya beda. Nah, akhirnya disitulah saya perdalam di kopi sampai sekarang. Jadi mulai tahun berapa itu Pak? Saya mau memulai perkenalan dengan kopi tahun 2010. 2010 ya? Di tahun 2012 akhirnya saya buka kopi shop. Sampai sekarang akhirnya saya jadi semacam konsultan kopi shop. Wah, luar biasa. Nah, mungkin pemirsa kita perlu belajar sih sebenarnya. Saya sendiri pun juga belajar nih Pak. Kopi itu ternyata macamnya banyak sekali ya gitu. Kemarin-kemarin saya baru belajar kopi, ada kopi Robusta, kopi Arabica, sama kopi wine. Nah, ini kopi luwak gitu kan. Sejarahnya kopi luwak nih seperti apa sih Pak? Kalau sejarah kopi luwak sih, kalau saya baca sih kelam ya, karena dulu petani-petani zaman Romusa itu dilarang minum kopi yang mereka tanam, karena kan yang punya kan Belanda, perkebunan. Secara tidak sengaja mereka menemukan kotoran luwak, biji kopi. Itulah sejarah awal kopi luwak. Oh gitu. Ya. Sejarah kopi luwak karena memang dilarang oleh zaman Belanda untuk minum kopi, jadi mereka tanam sendiri. Ternyata kopi luwaknya lebih enak malah gitu kan? Ya. I see. Tapi perbedaan rasa gimana Pak dari perbedaan rasa? Kalau untuk perbedaan rasa, karena kopi luwak ini selected by binatang, animal ya, otomatis dia akan memilih buah yang paling matang. Kalau untuk saya lebih gurih, yang saya rasakan rasanya, terus dia lebih smooth. Lebih smooth dari. Smooth ya, lebih smooth karena untuk kadar acidity, keasaman agak turun, dan kadar bitternya agak turun. Dan untuk rasa sepet kopi hilang. Karena cenderung kopi yang baru habis proses pasca panen, itu kalau di roasting, diminum, selalu ada meninggalkan rasa sepet. I see. Nah, itu harus selalu, biasanya kalau kopi yang bukan luwak selalu
melalui proses aging dulu sebelum di roasting. Nah ini mengenai kehalalannya, sahabat Nesper, kita tahu kopi luwak ini sebenarnya kan keluar dari kotoran luwak ya gitu kan. Ini dari segi kehalalannya gimana? Kalau saya sendiri membayangkan kan nggak ini ya. Kita kan tahu kopi terdiri dari ada kulit cangkang, kulit tanduk. Selama kopi itu belum kering, ini tidak bisa terbuka. Ibarat seperti kayak kacang tanah, selalu ada kulit kerasnya. Sama seperti kopi luwak. Jadi sebelum kering, kotoran luwak itu dicuci bersih. Dicuci bersih baru dijemur, baru dikupas. Ya, jadi untuk biji kopi sendiri tidak tersentuh dengan feses. Yang bersentuhan dengan feses kulit luarnya saja. Kulit cangkangnya. Jadi dapat sertifikat halal dari akhirnya MUI menerbitkan sertifikasi halal. Nah, oke. Nah, ini buat sahabat Nesport jangan khawatir, untuk kopi luwak ini kopi halal ya. Sama dengan kopi wine, hanya namanya saja tapi sebenarnya prosesnya berbeda ya. Nah, Bapak mungkin bisa diceritakan Bapak sudah ekspor kemana aja nih kopi? Ke Cina, terus ke Singapura dan Hong Kong. Cina, Singapura dan Hong Kong ya. Kalau untuk ke Inggris saya kirim Green Bean. Jadi ada saya kenal salah satu pemilik coffee shop di Inggris. Dia roaster juga. Dia permintaan dia Green Bean. Jadi saya kirim Green Bean. Jadi dia roasting di sana sendiri. Oh, jadi dia roasting tapi dikirimnya dan permintaan kebanyakan ini ya Robusta dan Arabica ya? Arabica. Arabica? Ya. Oh, oke. Kalau kopi luwak ini sendiri, dia dari kopi Arabica ya Pak ya? Saya selalu khusus di Arabica. Arabica ya? Khusus Arabica. Nah. Bapak, pengalaman Bapak mengembangkan bisnis kopi ini, challenge-nya ada di mana Pak? Kalau untuk kopi luwak, awal-awalnya dulu challenge-nya di harga ya. Saya awal minum kopi luwak, saya masuk coffee shop, saya minum per gelas kok mahal sekali. Sementara ini produk asli Indonesia. Akhirnya saya bikinlah kemasan-kemasan kecil dengan harga jual yang menurut saya nggak terlalu mahal. Saya mau orang kesan luwak itu tidak mahal. Itu aja dasar pertimbangan saya membuat merek kopi luwak, important coffee. Saya mau bikin image kopi luwak itu tidak mahal. Ini kekayaan asli Indonesia yang harus kita lestarikan. Oh, jadi dari pelajar. Dan sahabat Nesport kalau perlu tahu, important coffee ini nggak ada di Indonesia, jadi hanya untuk ekspor saja. Nah, kebanyakan juga beberapa buyer luar negeri juga seperti itu Pak. Mereka mau produk yang tidak dijual di Indonesia, hanya untuk di luar negeri. Karena beberapa produk kita juga yang seperti herbal, mereka juga maunya seperti itu gitu. Jadi ini pun juga bisa ya, misalnya partner kita pengen membuat brand sendiri gitu, bisa ke Bapak juga ya. Saya berprinsip win-win solusi. Jadi saya nggak ada masalah untuk merek. Selama saling bersinergi, saling menguntungkan, okay. Why not ya Pak? Ya itulah pengusaha, selama bisa berkolaborasi, selama bisa bersinergi dan sama-sama menguntungkan, hajar ya Pak. Jadi tidak, saya pun juga seperti itu Pak, di pabrik kita tidak dengan hanya satu brand saja gitu. Oke Bapak, selain itu kalau dibandingkan dengan kopi Arabica dan kopi Robusta, penjualannya sendiri sebenarnya lebih banyak mana di pabrik Bapak? Luwak kah atau Arabica atau Robusta? Tentu kopi non luwak ya, karena rata-rata saya membina beberapa coffee shop di Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Malang. Itu yang terbanyak pemakaian untuk kopi itu house blend untuk base dasar espresso buat cappuccino dan latte. Disitulah pangsa terbesar produk saya di pembuatan house blend untuk coffee shop. Coffee shop ya. Jadi Bapak juga suplai ke banyak coffee shop di Indonesia ya.
Jadi banyak ke B2B ya. Ya, jadi kalau untuk kopi luwak untuk pasar Indonesia nggak terlalu besar karena ini sasarannya cuma buat pasar luar. Oke. Nah, Bapak untuk source-nya sendiri, Bapak banyak ambil dari mana? Dari Aceh kah atau dari Jawa kah? Saya ambil kopi dari Sumatera, Aceh, karena saya sudah coba beberapa kopi luwak dari lokasi yang lain, Jawa ya, Toraja ya, mana. Saya lebih cenderung ke kopi Sumatera Aceh Gayo, karena dia punya body lebih tebal ya, lebih bold. Saya lebih suka karakternya kopi Sumatera. Kopi Sumatera ya. Nah, kalau dari segi sustainability supply-nya gimana, Pak? Ada kendala nggak? Kalau untuk jumlah kapasitas? Nggak ada, cuma emang tidak bisa dalam volume yang besar. Kapasitas maksimum berapa, Pak? Nah, ini jadi salah satu tantangan juga kalau kita mau ekspor kapasitas produksi, Pak. Gitu. Terakhir saya ambil waktu saya kirim ke Cina per 300 kilo. Oh, tidak sampai satu kontainer gitu, enggak. Karena udah dalam bentuk packaging ya. Nah, Bapak, andai Bapak dapat orderan satu kontainer gimana? Dari kapasitas produksi kalau untuk roasted belum mencapai ya? Kalau untuk kopi luwak ya? Kalau kopi luwak nggak mungkin karena kan produksinya juga nggak banyak ya gitu. Ya mungkin butuh waktu ya untuk ngumpulin segitu banyak satu kontainer sekitar 18 ton ya butuh waktu itu. Kapasitas produksinya kalau untuk luwak Bapak bisa kumpulin satu bulan berapa ton? Nggak sampai ton-tonan sih kalau luwak ya. Kecuali kalau Arabica, Robusta itu banyak kopi ya. Biasa bisa. Nah, kalau yang sekarang ini kalau kopi luwak sebulan berapa kilo Bapak bisa? Kalau sekarang mungkin untuk sekitar 300 kilo saya bisa adakan. Oh bisa, kalau untuk luwak ya kan emang luwak ini spesial dan kalau kita lihat di supermarket harganya mahal sekali. Segmented. Ini kopi segmented banget. Peminumnya benar-benar coffee lover yang suka minum kopi luwak. Karena memang harganya juga price-nya tinggi. Ya makanya saya mau bikin image gimana kopi luwak itu kesannya kok nggak mahal ya. Akhirnya saya bikinlah kemasan kecil seperti ini. Ya. Nah kalau dari segi standarisasi price untuk keluar Pak, kalau kopi luwak ini masuk ke standarisasi price nggak? Untuk harga luar saya pikir menarik ya, karena di luar pun sendiri harganya cukup tinggi. Oh gitu, kopi luwak ya? Dengan harga yang saya tawarkan ke mereka, bagi mereka itu harga murah sekali. Oh gitu? Ya. Oh I see. Kalau kopi Arabica, kopi Robusta itu kan semuanya udah ada standar internasional. Jadi kita benar-benar harus kompetisi tuh dari segi price dengan negara lain. Nah kalau kopi luwak ini only in Indonesia atau di luar negeri juga ada Pak? Untuk ini salah satu binatang asli Indonesia kayaknya di luar tidak ada. Nggak ada. Ini bisa jadi satu kekuatan sebenarnya Pak. Cuman harus memperbanyak luwak-luwak Pak di Aceh. Kalau untuk di perkebunan di sana sih kayaknya luwak sekarang banyak sekali ya. Dulu emang binatang ini jadi hama, tapi sekarang malah jadi primadona kalau saya lihat. Primadona ya, karena ternyata dia bisa kopi. menaikkan harga jual biji kopinya kan. Oke. Nah ini bisa jadi salah satu kekuatan Indonesia dan bisa menjadi salah satu kopi khas Indonesia, karena kalau kita bermain dengan Arabica dan Robusta itu kita harus bersaing secara internasional, secara price ya Pak, karena price itu kita masih kalah sebenarnya dengan negara lain. Ya, apalagi dengan cost logistik kita yang cukup tinggi. Jadi kalau kita bermain Arabica ataupun Robusta is very kompetitif. Nah kalau kita coba mengembangkan untuk promotion kopi luwak ini sebagai kopi khas Indonesia, ini salah satu kekuatan kita Pak. Nah harapannya sih mudah-mudahan semakin banyak luwak di Aceh. Nah jadi saya jadi belajar nih dari Bapak nih untuk dunia perkopian. Ternyata kopi itu macam-macam gitu kan. Selain ada kopi Robusta, Arabica, kopi wine, kopi luwak, ada lagi nggak Pak kind of kopi gitu? Itu kan semua proses pasca panen. Kopi wine natural proses, kopi honey itu
proses pasca panen aja yang membedakan nama-namanya. Prosesnya aja yang membedakannya. Tapi kalau asal bijinya sebenarnya sama. Ini pun juga dari Arabica kan. Arabica, ya. Cuman memang kita dapatnya dari binatang luwak kan gitu. Nah, ini menambah ilmu untuk teman-teman sahabat Nextpot yang nonton Nextpot Media. Bapak kemarin tahu Nextpot dari mana, Pak? Dari partner saya yang di Surabaya. Oke, ya. Jadi memang teman-teman yang mendaftarkan produknya di Nextpot, kita coba akan bedah produknya satu persatu di media yang kita punya, sehingga kita lebih mengerti nih. Kita kalau mau menjualkan, mempromosikan sesuatu kan kita harus pahami produk, sehingga kita undang membernya ke kantor Nextpot juga, sehingga kita bisa promokan tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Tapi khusus untuk produk kopi luwak ini memang tidak dijual di Indonesia oleh Bapak, sehingga hanya khusus untuk pasar ekspor. Mudah-mudahan kita ini ya Pak ya bisa promokan ke Eropa. Tadi diskusi dengan tim kita luar biasa ternyata. Nah, ini kalau dicoba, aduh enak banget ini Pak kopi luwak nih. Saya tuh tidak penyuka kopi sebenarnya Pak. Saya tuh dulu nggak pernah minum kopi. Nah begitu ketemu dengan member-member Nextpot, kemarin ditawarin kopi wine. Ternyata kopi wine enak banget. Saya sekarang jadi peminum kopi Pak. Nanti gitu kan. Nah ini tambah lagi kopi luwak, bagusnya memang nggak pakai gula ya Pak ya. Itu selera. Kalau saya sih karena penggemar kopi ya, kopi edik, saya suka kopi yang pahit. Kalau di luar negeri juga rata-rata. Dan selalu saya kalau untuk kopi saya selalu untuk minum saya bikin gorengan yang full city. Apa itu Pak? Jadi kopi bisa kita roasting, ada yang umum di dunia kopi ada tiga macam profil, medium, city, dan full city. Kalau roastingan medium itu dominan asam rasa kopinya. Kalau roastingan city rasa asam dan pahit bitternya tuh imbang. Kalau saya goreng full city yang dominan rasa pahit bitternya. Saya lebih suka minum kopi itu yang pahit karena pahit yang enak. Ini ilmu lagi kopi. Boleh dicoba ya sahabat Nextpot ya di rumah, kopi luwak dengan strateginya Bapak untuk cara meminumnya. Nah Bapak, tantangan lagi Bapak untuk Bapak berarti kan udah 12 tahun ya Bapak memproduksi, berkecimpung di dunia kopi gitu kan. Ada pernah mengalami situasi yang sulit banget untuk menjual kopi dan sebagainya macam selama ini? Kondisi yang tersulit ya sejak corona ini 2 tahun terakhir ini. Untuk ekspor ya. Jadi ekspornya menurun juga ya Pak? Menurun karena banyak coffee shop yang tutup. Artinya kan produksi yang saya suplai juga menurun. Ya. Kalau untuk ekspor? Sama. Menurun juga? Menurun karena yang ke Cina malah stop karena kita tidak bisa kirim barang karena barang mesti dikarantina dulu sebelum dikirim. Kan kondisi COVID sama sekali nggak ada pengiriman selama corona. Selama 2 tahun ini tidak ada pengiriman. Mati sama sekali. Nah mudah-mudahan nanti kita coba promokan ke Eropa ya. Bapak belum pernah kirim ke Eropa ya, belum ya? Kalau ke Eropa cuma ke Inggris, itu cuma dalam bentuk green bean. Green bean ya. Itu berapa kontainer Pak dulu? Enggak, saya selalu kirim per 20 sampai 50 kilo. Dalam kapasitas kecil per ya? bulan aja, karena dia coffee shop, dia roasting sendiri. Nah ini kan untuk perizinan, proses perizinan untuk pembuatan kopi ini sulit nggak Pak di Indonesia? Kalau menurut saya sih tidak terlalu sulit untuk proses perizinan, selama lengkap semua persyaratan yang ditentukan. Semua mudah ya. Mudah ya. Jadi tidak usah khawatir. Bapak pada saat ekspor ke mana? Ke Inggris, itu melampirkan sertifikat apa aja? Saya cuma lampirin sertifikat of origin, asal kopi, terus sertifikasi halal, saya lampirin juga. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Ya karena kopi lebih mudah sih ya sebenarnya, nggak perlu sampai FDA si sertifikat itu nggak. Jadi
teman-teman yang benar-benar mau bermain kopi ya, ini sebenarnya satu opportunity yang cukup karena saya pakai pengirimannya pakai air kargo ya. Karena pakai air kargo ya. Jadi karena bukan quantity yang besar yang kontaineran, jadi saya pakai air kargo. Ya, itu sebenarnya sejalan dengan semangatnya Nexport juga Pak. Kita tuh untuk ekspor tidak usah berpikir yang satu kontainer, dua kontainer. Kita bisa kok ekspor dalam kecil, kapasitas kecil gitu Pak. Jadi nggak perlu yang langsung satu kontainer, dua kontainer gitu. Yang penting rutin aja. Yang penting rutin dan kita menemukan buyer yang tepat pastinya gitu. Nah, melalui Nexport ini buyer kita verifikasi karena kita banyak sekali partner-partner kita di luar sebagai partner agency kita untuk mengembangkan, mempromosikan produk-produk Indonesia sehingga keamanan baik dari segi buyer ataupun dari segi seller kan kita juga seleksi nih gitu kan, kita kurasi produk, kita bertemu dengan para member Nexport gitu kan, dan saat ini member Nexport udah cukup banyak sekali Pak, bahkan kita ikutkan untuk Expo di G20 nanti. Saat ini kita lagi masukkan untuk proses seleksi dengan Kementerian UMKM Pak. Dan harapannya melalui Nexport ini kita bisa membantu teman-teman semuanya, para member Nexport dan teman-teman UMKM untuk ayo kita belajar ekspor tidak harus dengan satu kontainer, dengan kapasitas kecil pun bisa. Ini salah satu contoh Bapak yang sudah berhasil ya ekspor kopi dengan kuantiti 300 kilo tapi kan continue. Itu juga akan menambah devisa negara kita juga gitu kan, even dalam kuantiti yang kecil-kecil tapi banyak juga jadi besar Pak. Begitu ya Pak. Selain ini berarti kekuatan kopi kita satu ada di kopi luwak, dan mungkin kopi wine. Kopi wine itu di luar negeri sudah ada belum Pak? Ada juga. Ada ya yang produksi ya sebenarnya. Semua itu kan kopi proses proses pasca panen. Proses pasca panen ya. Kalau macamnya kopi sendiri sebenarnya ada cuman Arabica dan Robusta ya? Yang umum ya ada dua, Arabica dan Robusta. Kalau kopi Arabica kan kita tahu kopi yang dataran tinggi, untuk kopi Robusta kan kopi yang dataran rendah. Dari segi rasa lebih enakan mana Pak? Kalau untuk rasa lebih kompleks kopi Arabica ya, lebih kaya rasa, lebih kompleks kalau saya. Kalau Robusta itu memang lebih mahal ya Pak pastinya? Robusta lebih murah kopinya. Lebih murah, padahal dataran tinggi? Robusta kan dataran rendah. Dataran rendah ya. Oke. Arabica yang lebih mahal ya. Oke. Nah ini ilmu-ilmu tentang kopi ini saya jadi banyak belajar dari member-member saya nih Pak. Oke. Dan mudah-mudahan Pak kita coba proses ya Pak ya untuk pendaftaran ke Eropa dan ke partner kita di sana. Tadi kita udah foto sih ke partner kita dan sangat tertarik untuk kita kirimkan sampel ke sana. Mudah-mudahan kita bisa tembus lagi tidak hanya ekspor ke Cina dan Korea ya Pak ya. Singapura dan Hong Kong, tapi juga bisa ke Eropa. Mudah-mudahan bisa nembus. Gak apa-apa kecil-kecil tapi continue Pak di sana. Tapi pastinya membutuhkan proses paling tidak minimal 3 bulan sih Pak untuk dari proses perizinan, registration dan sebagainya macam ya. Nah, untuk sahabat-sahabat Nexport yang belum mendaftar ya di nexport.id, segera daftar di www.nexport.id karena kita akan bantu produk-produk dari member-member kita untuk kita promote ke luar negeri. Jadi kita juga akan ikutkan ke beberapa expo, tentunya seperti Expo G20. Kita juga ada beberapa member kita yang sudah lolos seleksi melalui Nexport. Dan harapannya kita bisa menjadi jalanlah teman-teman semuanya untuk bisa ekspor ke luar negeri gitu. Yang sudah pernah ekspor kita tingkatkan lagi, kita masifkan lagi pasarnya, kita luaskan gitu. Yang belum pernah ekspor kita bimbing juga Pak melalui perizinan dan sebagainya macam. Ya, Bapak ada pengalaman lagi nggak dengan menjual kopi luwak ini? Pengalaman yang Bapak tidak pernah lupakan gitu. Pengalaman yang nggak saya lupakan, saya waktu itu dapat
dapat buyer dari Surabaya, salah satu pemilik mall di sana. Saya perkenalkan kopi luwak, saya kasih dia minum kopi ini. Sampai sekarang dia tidak bisa lepas dari kopi luwak. Iya. Wah, saya harus nyoba ini. Saya belum nyoba ini, Pak. Saya harus nyoba nih kayaknya ini bener-bener di kopi luwak nih. Oke, Bapak, terima kasih sebelumnya udah datang ke kantor kita. Ya, dan harapannya kopi luwak bisa menjadi salah satu kekhasan Indonesia, kekhasan kopi Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dan ini unik, menarik sih Pak. Kalau menurut saya suka mengembangkan sesuatu yang tidak pada umumnya, orang tidak bisa yang berbeda dan kompetitornya tidak banyak gitu. Meskipun mungkin kita tidak bisa secara masif dalam kuantiti yang besar gitu, tapi ini menjadi salah satu kekhasan kopi asal Indonesia. Oke, sahabat Desport, kita berterima kasih kepada Pak Topo, Pak Topo, dan sampai jumpa lagi di Nextport Media berikutnya. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, and share. See you, bye-bye.